Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Jawa menerkam Kalimantan. Singasari dan Majapahit menyebut wilayah di Kalimantan ini sebagai dari kekuasaannya. Bakulapura, demikian nama daerah itu pada masa Singasari, kelak pada masa Majapahit dan seterusnya. Wilayah itu masih punya hubungan dengan Jawa. Namanya bukan lagi Bakulapura, melainkan Tanjung Pura. Bakulapura merupakan embrio dari Tanjung Pura, kata Dewi Cahyono, pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang. Di antara raja-raja Singasari, Kartanegara yang pertama memiliki pandangan politik keluar Jawa. Berdasarkan laporan Prapanca dalam Kakawin Negara Kartagama, Bakulapura menjadi salah satu negara yang ditundukkan Sang Prabu. Pada era Majapahit, Mahapatih Gajah Mada mengungkit kembali keberadaan wilayah ini. Tanjung Pura disebut sebagai bagian dari cita-cita dalam sumpahnya. Sesudah kalah Nusantara, saya menikmati istirahat. Sesudah kalah daerah gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Temasik. Waktu itu saya istirahat, serunya, di hadapan pejabat Keraton Majapahit. Arkeolog Hasan Jafar dalam masa Majapahit menyebut letak Tanjung Pura sebenarnya belum bisa dipastikan. Namun para sarjana selalu dihubungkan dengan daerah di Kalimantan. Dalam negara Kartagama, Tanjung Pura nampaknya digunakan untuk menyebut seluruh pulau Kalimantan sekarang. Pulau itu dikatakan sebagai salah satu wilayah yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Prapanca menulis negara-negara di Pulau Tanjung Pura, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai ikut tersebut. Kandangan, Landa, Samadang, dan Tirem, tak terlupakan Sedu, Barunai, Kalka, Saludung, Solot, dan juga Pasir Barito, Sawakau, Tabalung ikut juga, Tanjung Kutai, Malano. Tetap yang terpenting di Pulau Tanjung Pura, hubungan Kalimantan dan Jawa mengalami pasang surut sejak pertama kali diincar Kartanegara. Dewi Cahyono mengatakan perpolitikan antara Singasari dan Tanjung Pura ikut bubar dengan berakhirnya kerajaan Singasari pada tahun 1292 karena Wijaya yang menjadi peletak batu pertama Majapahit harus kembali menggandeng daerah itu. Ada sebuah prasasti dari masa cicitnya, Hayam Wuruk, yang mungkin menceritakan prosesnya. Disebutkan di sana kalau Sri Kartarajasa Jayawardhana Ananta Wigratama Unggu memiliki 4 permaisuri. Permaisurinya setara dengan dewi-dewi yang menjadi Rakti Pulau Bali, Melayu, Madura, dan Tanjung Pura. Catatan prasasti itu. Asal-usul Raden Wijaya menurut Dewi dari prasasti itu tersirat bahwa pada masa pemerintahan Sri Kertarajasa, kekuasaan Majapahit meliputi Bali, Melayu, Madura, dan Tanjung Pura. Untuk merangkul wilayah itu, menantu Kartanegara ini pun kemungkinan mengikat perkawinan politik dengan putri dari Tanjung Pura. Dengan demikian, semenjak awal Majapahit diperkirakan telah lahir generasi buah perkawinan antara
penguasa Majapahit dan Putri Tanjung Pura, kata Dewi. Itu bisa dimaklumi melihat nama Tanjung Pura disebutkan pula dalam prasasti Waringin Pitu. Dari masa Dyah Wijaya tahun 1447, Tanjung Pura adalah satu dari 14 negara yang berada di bawah kepemimpinan Majapahit. Hasan Jafar menjelaskan 4 negara yang disebutkan dalam prasasti itu berada di bawah kendali sejumlah penguasa. Secara hierarki mereka ada di bawah Raja Majapahit. Adapun yang berkuasa di sana adalah para kerabat raja yang punya jabatan Paduka Batara. Mereka berkedudukan sebagai Paduka Batara Majapahit. Dari struktur perwilayahannya merupakan kerajaan yang terdiri dari kesatuan negara daerah. Jelas Hasan. Menurut Hasan, berdasarkan prasasti Waringin Pitu, raja di daerah Tanjung Pura adalah Dyah Suragarini. Sementara dalam Serat Pararaton dijelaskan bahwa Bere Tanjung Pura adalah anak Bere Tumapel Dyah Kartawijaya. Tanjung Pura dalam sumber Tiongkok, wilayah yang berkaitan dengan Tanjung Pura juga diberitakan dalam sumber Tiongkok seperti sejarah dinasti Ming. Wilayah itu disebut Buni yang diartikan oleh dalam Nusantara catatan Tionghoa sebagai pantai barat Kalimantan. Meninjau kembali wilayah kekuasaan Majapahit dalam catatan resmi Kekaisaran Tiongkok itu dikisahkan bahwa kaisar mengeluarkan pengumuman pengangkatan Hai Weng sebagai Raja Puni. Pengangkatan ini untuk menggantikan ayahnya. Konon dulu kerajaan yang setiap tahun mempersembahkan upeti sebanyak 40 kati kapur barus kepada Raja Jawa. Mereka pun memohon agar kaisar bersedia mengeluarkan pengumuman tentang pembatalan upeti itu, agar upeti itu dapat dikirim ke istana kaisar. Majapahit dalam catatan Mahuan dan sejarah dinasti Ming. Keterangan itu mirip dengan pernyataan dalam Kidung Harsawijaya bahwa Tanjung Pura ada di antara 11 negeri yang tunduk di bawah Majapahit. Begitulah tentang rangkuman sejarah kami. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan kalian komentar di bawah ini.